Halo, shalom saudara. Amsal kita hari ini dari pasal 28 ayat 27 yang berkata, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Wah, apakah ini janji Amsal bahwa kalau siapa rajin memberi nggak akan pernah kekurangan? Saudara, kita perlu memahami dulu bahwa Amsal itu bukan kitab doktrin. Ini bukan mengajarkan tentang sesuatu yang absolut pasti akan terjadi. Tapi Amsal memakai apa yang lazim, yang umumnya terjadi untuk mengajarkan sebuah prinsip hikmat. Nah, Amsal berkata pada umumnya, seorang yang bermurah hati hidupnya nggak akan berkekurangan. Tetapi ini bukan berarti semua yang bermurah hati betul-betul hidupnya akan selalu mapan. Nah, karena kenapa? Menurut Amsal, ada berkat dan kesejahteraan yang justru memang hadir karena kita bermurah hati. Itu hadirnya dari mana? Nih, kalau kita baca kalimat sebelumnya tadi ya, orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Orang yang tidak peduli berarti tidak akan disukai, dibenci oleh komunitas. Tapi sebaliknya, orang yang suka berbagi, yang membuka matanya untuk menolong orang lain, dia otomatis akan menjadi seorang yang disukai. Saudara, Amsal berkata bahwa ketika kita bermurah hati, kita akan menjadi orang yang justru diberkati. Ya, kita menyadari bukan bahwa kita juga menyukai orang yang bermurah hati. Terlebih ketika ada seseorang yang bermurah hati menolong hidup kita waktu kita sedang butuh-butuhnya. Bukankah kita akan mengingat orang itu? Kita akan sangat menghargai, bahkan kalau bisa, aku ingin membalas budi kebaikannya. Nah, timing terbaik untuk membalas kebaikan seseorang adalah justru ketika orang itu sedang membutuhkannya. Dan Yesus sendiri berkata dalam Markus 10 ayat 29 sampai 31, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu pada masa sekarang ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah, yang Yesus janjikan di sini, perhatikan. Ini bukan janji 100 kali lipat nanti kelak di surga, di kehidupan yang akan datang. Yesus berkata, pada masa sekarang ini. Saudara, yang Yesus maksudkan di sini, alasan kita orang-orang percaya bisa terus melayani Tuhan dan kemurahan hati kita adalah karena komunitas orang percaya akan menjadi komunitas yang juga suka memberi, saling melakukan kebaikan, apalagi untuk orang-orang yang bermurah hati. Komunitas orang percaya adalah komunitas yang diinspirasi, yang dimodeli, yang juga didorong oleh apa yang Yesus sudah berikan kepada kita. Maka saudara, kemurahan hati adalah apa yang sudah kita terima dari Yesus, bukan? Dan itulah yang mendorong kita untuk bermurah hati. Tuhan menjanjikan berkat tidak akan kekurangan. Dari mana? Dari kita, sesama orang percaya yang sama-sama murah hati. Sehingga kita tidak perlu takut untuk bermurah hati kepada lingkungan sekitar kita. Karena kekurangan tidak menyertai orang yang punya komunitas yang saling support, saling mengasihi, saling memberi. Sehingga saudara, rindukan kita punya komunitas yang demikian. Saya suka berbagi, saudara pun murah hati. Bukankah ini indah? Bagaimana memulainya? Ayo mulai dari diri sendiri. Siapakah hari ini yang kepadanya saudara mau bermurah hati seperti Yesus telah bermurah hati kepada saudara? God bless you.